Materi hari ini kita akan coba bahas halaman 26, contoh yang kedua. Silahkan dilihat di buku paketnya ya. Kita akan coba bahas misalnya contoh 2 yang bagian A terlebih dahulu. Di situ kita disuruh menentukan turunan pertama dengan fx itu sama dengan 2x sin 3x plus 2. Nah, ini berbeda jika soalnya adalah misalnya fx sama dengan 2 sin 3x plus 2. Nah, ini berbeda. Kalau ini mungkin bisa langsung kita turunkan, yaitu kita tulis begini 2, lalu sin 3x plus 2 kita turunkan seperti yang udah Mister jelaskan di video sebelumnya. Kita turunkan dulu ini, berarti turunan sin 3x tambah 2 adalah cos 3x tambah 2. Lalu itu masih belum selesai ya, kita turunkan lagi yang di dalam kurung ini menjadi turunan 3x plus 2 adalah dikali 3. Sehingga kita bisa ini 2 dikali 3 ya. Jangan 3 dikalikan dengan ini, karena 3 ini di luar dari cos sebenarnya. Jadinya 6 cos 3x plus 2. Nah, ini kita bisa langsung turunkan seperti ini. Tapi bentuk yang begini ini agak lebih berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini seperti terdiri dari dua fungsi sebenarnya. Ini jadi bisa dibilang hanya satu fungsi. Kalau ini kayak ada dua fungsi. Ini fungsi yang pertama dan ini adalah fungsi yang kedua. Kita coba menyelesaikannya. Nah, kalau kamu ingat, waktu aljabar kita pernah menentukan turunan fungsi jika terdiri dari dua fungsi gitu. Nah, mari kita coba. Jadi kita ingat-ingat rumusnya dulu. Masih ingat rumusnya? Nah, rumusnya adalah misalnya Mr. Abdi punya fx sama dengan u, fungsinya u dan v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v. U aksen itu artinya turunan pertama dari u, lalu kita jumlahkan dengan u v aksen. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus ini ketika kita menyelesaikan yang kalau ada perkalian dua fungsi. Nah, ini juga bisa kita selesaikan dengan menganggap bahwa yang ini adalah fungsi yang pertama, kita anggap saja u, lalu yang ini adalah fungsi yang kedua yang adalah v. Berarti mengikuti rumus kita butuh dua hal. Kita butuh u aksen dan v aksen, karena kalau u sudah diketahui. Langsung saja kita turunkan. U sama dengan 2x seperti yang ada di sini, maka u aksen itu sebenarnya sama dengan 2, turunan dari 2x. Nah, kalau v adalah yang ini, sin 3x plus 2 dalam kurung, lalu ini v aksen maka sama dengan apa? Nah, ini kita turunkan seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Tentu kita turunkan dulu ini pertama, jangan lupa turunannya adalah berarti cos, turunan sin cos ya, cos 3x plus 2, tapi belum selesai turunannya karena ada yang kelompok dalam kurung ini, kita turunkan menjadi kali 3 ya berarti, karena 3x plus 2 turunannya 3, maka ini menjadi 3 cos 3x plus 2. Jadi v aksen adalah 3 kali cos 3x plus 2. Nah, untuk menentukan turunan yang di atas ini, maka sudah gampang sekali. Kita tinggal ikuti rumus saja. F aksen X sama dengan U aksen. U aksen adalah ini 2 dikali V. V itu adalah yang ini. Sin 3X plus 2. Lalu kita tambah, karena itu rumusnya, U, yaitu 2X. Lalu dikali dengan yang ini. V aksen, sesuai rumusnya. Yaitu 3 cos 3X plus 2. Nah, maka tinggal kita tulis aja, yaitu 2 sin 3x plus 2. Nah, ini bisa kita kalikan ya, karena 3 ini di luar dari cos. 3 kali 2x jadi 6x. 6x cos 3x plus 2. Maka selesai. Seperti yang ada juga di buku paketmu. Jadi kira-kira cara mengerjakannya adalah seperti ini. Nah, misalnya kita lanjut aja lagi, semakin banyak contoh mungkin semakin baik ya, biar kita lebih mengerti. Tapi nanti memang ini agak mirip. Misalnya bagian B adalah fx-nya itu adalah x kuadrat cos 3x plus 5. Nah, ini sebenarnya sudah sama aja sebenarnya. Jadi kita anggap ini sebagai U, kita anggap yang ini sebagai V. Maka kita tulis dulu U sama dengan x kuadrat, lalu U aksen itu sama dengan 2x, lalu V sama dengan cos
3x plus 5 seperti yang kita tulis di situ. Maka V aksen sama dengan kita turunkan. Pertama kita turunkan ini secara keseluruhan dulu. Turunan cos adalah min sin, berarti min sin 3x plus 5. Tapi belum selesai, kita turunkan yang di dalam kotak ini. Berarti turunan 3x plus 5 dikali 3 berarti ya. Nah, maka V aksen singkatnya adalah minus 3 sin 3x plus 5. Nah, kita udah dapat semua yang kita butuhkan, maka kita bisa menentukan F aksen X-nya. F aksen X-nya itu sama dengan U aksen V. Berarti mungkin supaya lebih mudah mengingat, kayak yang ini dipasangkan sama yang ini, baru nanti yang ini sama yang ini. Gitu. U aksen V ke sana, berarti 2x dikali cos 3x plus 5. Lalu kita tambahkan dengan ini sama yang ini. Berarti x kuadrat kali yang ini ya, V aksen, yaitu minus 3 sin 3x plus 5. Mudah-mudahan cukup. Geser ini aja. Yep. Maka selanjutnya ini tinggal kita rapihin aja. Sebenarnya ini udah selesai. 2x cos 3x plus 5. Lalu ini karena ada minus kali ke sini menjadi minus 3x kuadrat sin 3x plus 5. Maka ini sudah selesai, karena ini nggak bisa dioperasikan lagi. Seperti juga yang ada di buku. Gampang ya. Nah, ini contoh terakhir yang kita mau selesaikan adalah yang contoh 2 yang bagian E. Yang bagian E itu bentuknya adalah fx sama dengan cos x per 1 dikurang sin x. Nah, ini bentuknya bukan perkalian dua fungsi, tapi pembagian dua fungsi. Jadi ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Jadi ini pembagian. Jadi tentunya rumusnya beda. Nah, kalau kamu masih ingat, jika kita punya fx itu terdiri dari u per v, begitu, maka f aksen x-nya kita bisa tentukan dengan cara u aksen v dikurang, ingat ya, u v aksen per v kuadrat. Jadi nanti kita akan bergantung pada rumus yang ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Mari kita selesaikan aja langsung. Mister kasih kotak aja biar ingat. Iya, rumus yang penting ya. Maka tentu nanti dalam hal ini U itu selalu yang pembilang dan V selalu yang penyebut. Karena nanti hasilnya bisa berbeda kalau terbalik. Gitu. Jadi dalam hal ini U kita adalah cos X dan V kita adalah yang itu 1 dikurang sin X. Jadi ini kita tinggal ngikut rumus sebenarnya ya. Kita butuhkan adalah U aksen, turunan cos adalah min sin X. Lalu turunan V adalah, nah ini tinggal diturunkan 1, turunannya 0, nggak apa-apa bisa tulis saja, dikurang turunan sin X adalah cos X. Nah, 0 kurang cos X sama dengan minus cos X. Kita udah dapatkan, ini V aksen tadi ya. Kita udah dapatkan V aksen kita. Maka tinggal ikuti rumusnya aja. Maka turunan pertama dari sini, misalnya tulis di sebelah sini ya. F aksen X sama dengan U aksen V. Berarti yang ini ya. Oke, hijau, yang ini. Baru nanti sama yang ini. Mister pakai kuning aja. Ya, U aksen V berarti yang ini. Berarti Mister tulis min sin X dikali dengan V. 1 kurang sin X. Lalu sesuai rumus dikurang. Jadi kalau perkalian tadi ditambah sekarang dikurang. U V aksen, berarti U V aksen. Berarti cos X dikali minus cos X. Seperti itu. Lalu kita per dengan V kuadrat. V kuadrat kita adalah yang ini. Berarti minus cos X lalu kita kuadratkan. Bisa ya? Ikut rumusnya aja. Nah, ini kita bisa kalikan menjadi min sin X kali 1 menjadi min sin X. Lalu min sin X kali min sin X. Jadi plus sin kuadrat X. Lalu minus cos X kali minus cos X. Jadi plus cos kuadrat X. Gitu ya. Lalu dibagi dengan minus cos X baru kita kuadratkan. Berarti jadi minus karena dikuadratkan jadi plus ya. Positif menjadi cos kuadrat X. Begitu. Nah,
Ini bisa kita sederhanakan lagi. Kalau mau disederhanakan ya, kita ingat bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu adalah 1. Sehingga kita bisa juga menuliskannya menjadi minus sin X ditambah 1. Karena ini rumus identitas, harus ingat, per cos kuadrat X gitu. Nah ini sih sebenarnya nanti tergantung ya gimana cara menyelesaikan, misalnya tergantung pilihannya, pilihan gandanya. Tapi ini bisa juga kalau di buku kamu dia bisa buat lebih sederhana lagi. Nah dengan cara mengubah cos kuadrat X ini pakai rumus identitas. Mister tulis aja rumus identitasnya supaya nanti tahu. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Lalu dia ubah cos kuadrat X ini sama dengan 1. Sinnya ke sebelah kanan jadi sin kuadrat X begini. Sehingga yang ini bisa diubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Yang cos kuadrat X ini kan sama saja kalau misal tuliskan 1 kurang sin X. Nah ini bisa disederhanakan, ini lebih sederhana jatuhnya ya. Nah ini pakai ini kan sama aja kalau misal anggap ini jadi 1 kuadrat ya, kan nggak mengubah nilainya. Sehingga yang di bawah bisa dipecah menjadi 1 dikurang sin X, 1 tambah sin X. Jangan lupa rumus X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X plus Y, X kurang Y. Kira-kira dari situ ya. Mister nggak usah jelaskan panjang lebar yang ini ya. Mister yakin kamu bisa. Jadi 1 kurang sin X. Nah ini menjadi udah ada yang sama, bisa kanselasi. Kita cancel yang ini sehingga menjadi di atas 1 per 1 tambah sin X. Maka selesai. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi poin pentingnya adalah yang mau Mister jelaskan dari tadi adalah review aja bahwa kalau ada dua fungsi yang berbentuk perkalian, itu rumusnya yang tadi yaitu f, jika fx sama dengan u kali v, maka f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Ini turunan pertamanya, sedangkan kalau pembagian bentuknya yang seperti ini. Oke, kira-kira begitu aja untuk video kali ini, semoga bisa dimengerti. Semangat belajar ya anak-anak.